Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumartin Marwan, NIM 2002361201062, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Anijemah Palopo. Dosen pengampu Ibu Nurjana SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kita memasuki materi, perlu kalian ketahui dulu apa itu manajemen. Nah, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Selanjutnya, kita memasuki materi pertama, yaitu manajemen dan lingkungannya. Pengertian manajemen lingkungan terdiri dari dua akar kata, yaitu manajemen dan lingkungan. Manajemen adalah kerjasama antara dua orang atau lebih melalui serangkaian kegiatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan. Menurut Aswari, manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Maciej dan Douglas, manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut Scanlan dan Kay, manajemen merupakan proses pengordinasian dan pengintegrasian semua sumber, baik manusia, fasilitas, maupun sumber daya teknikal lain untuk mencapai tujuan khusus yang ditetapkan. Lingkungan secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri manusia yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Istilah lingkungan, ungkapan singkat dari lingkungan hidup, kita kenal sebagai environment atau Inggris, albia atau Arab, merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda daya, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Menurut George R. Terry, terdapat 4 fungsi manajemen yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning, organizing, acting, dan controlling. Selanjutnya materi kedua, evolusi teori manajemen. Pengertian dari teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis. Prinsip berusaha menjelaskan hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Dengan adanya teori dapat bermanfaat untuk menjelaskan fenomena, memprediksi, dapat mengurangi coba-coba yang tidak efisien, dan dapat merupakan sumber ide. Latar belakang sejarah manajemen. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nations. Keuntungan-keuntungan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dan masyarakat dengan cara pembagian kerja, meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan, dengan menghemat waktu, dan dengan menciptakan mesin-mesin penemuan guna menghemat tenaga kerja. Sekitar abad ke-20, di benua Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri, yakni terjadinya perubahan-perubahan dalam pengelolaan produksi yang bertujuan untuk mempertinggi efektivitas dan efisien produksi. Teori manajemen klasik terbagi menjadi 3, yaitu pendahulu atau pioner manajemen klasik. Kedua, teori manajemen ilmiah. Ketiga, teori organisasi klasik. Teori manajemen kontemporer terbagi menjadi 4. Pertama, pendekatan sistem. Kedua, pendekatan situasional. Ketiga, pendekatan hubungan manusiawi baru. Keempat, pandangan integratif. Selanjutnya, materi perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan
Perencanaan adalah merupakan yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Rencana atau plan dapat berupa rencana informal ataupun rencana formal. Rencana informal adalah rencana-rencana yang tak tertulis dan bukan merupakan dari tujuan bersama anggota organisasi. Sedangkan definisi dari rencana formal adalah rencana yang tertulis yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Macam-macam planning atau perencanaan, yakni pertama berdasarkan jangka waktu, kedua berdasarkan tingkatan, ketiga berdasarkan ruang lingkup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Pertama, adanya tingkatan dalam organisasi eksekutif, puncak manajer tingkat menengah, manajer tingkat pertama. Kedua, adanya derajat ketidakpastian lingkungan. Semakin besar ketidakpastian lingkungan seperti perubahan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, hukum, dan perubahan lingkungan yang lain, maka semakin perlu rencana yang bersifat direksional dan menekan pada jangka pendek. Selanjutnya, materi organizing atau pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta menetapkan, menggolongkan, dan mengatur tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen adalah mengetahui pengorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya lainnya, ke arahnya tercapainya suatu tujuan. Beberapa tujuan dari pengorganisasian. Pertama, membantu koordinasi. Kedua, memperlancar pengawasan. Ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi. Keempat, penghematan biaya. Kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Proses fungsi pengorganisasian. Pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Kedua, menentukan tugas utama. Ketiga, membagi tugas kepada individu. Keempat, mengalokasikan sumber daya. Kelima, evolusi strategi pengorganisasian. Selanjutnya, materi pengisian jabatan atau staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang mengisi jabatan yang kosong dalam suatu organisasi perusahaan. Tujuan agar semua jabatan yang ada di dalam suatu organisasi ada pejabatnya yang menduduki dan melaksanakan tugas-tugas sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan itu akan tercapai dilakukan dengan penarikan seleksi karyawan ditetapkan di tempatnya. Asas pengisian jabatan. Asas pengisian jabatan adalah orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan menetapnya orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat agar asas dapat diterapkan dengan baik,
Hendaknya pengisian jabatan ini atau staffing berpedoman pada apa dan siapa, dan apa ini harus berpedoman pada job description atau uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan pada jabatan tersebut. Kemudian, siapa harus berpedoman pada job specification, artinya syarat-syarat atau klasifikasi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Jika pengisian jabatan dilakukan dengan cara siapa, baru apa akan mengisikan visi manajemen dalam kepegawaian. Pokok masalah dalam fungsi pengisian jabatan. Pertama, pengadaan. Kedua, penarikan. Ketiga, seleksi. Keempat, penetapan atau penempatan.